Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Anak-anakku semua, khususnya kelas 8, alhamdulillah kita kembali melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran faraid. Tapi mungkin di pertemuan yang ke-8 ini merupakan pertemuan terakhir untuk pembelajaran daring. Jadi pertemuan berikutnya kita sudah bertemu langsung di kelas, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran offline itu secara baik dan lancar. Kemudian selanjutnya Nanda, itu catatan-catatan yang diterima, itu materi yang diterima di pembelajaran daring tetap dicatat dan dibawa nanti di dalam kelas untuk saya lihat satu-satu catatannya, apakah betul-betul mengikuti daring atau tidak. Jadi itu himbauan saya sebelum kita lanjut ke materi. Kemudian kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lihat KD-nya. Jadi KD-nya masih sama karena pembahasan masih sama. Jadi masih ahli waris yang mendapat bagian 1/6 untuk KD pertama. Kemudian KD kedua, Ananda menyajikan hasil telaah tentang ahli waris yang mendapat bagian 1/6. Oke, kemudian kita lihat lagi apa tujuan pembelajaran hari ini, yaitu Ananda sudah mampu menjelaskan siapa ahli waris ketiga dan keempat yang mendapatkan bagian 1/6. Kemudian Ananda sudah bisa mensimulasikan atau mencoba memberikan contoh kapan ahli waris ketiga dan keempat mendapatkan bagian 1/6. Jadi ini tujuan pembelajaran kita capai setelah proses pemaparan nanti, karena inilah yang akan dibahas ahli waris ketiga dan yang keempat. Oke Nanda, kita lihat lagi selanjutnya. Jadi poin pembahasannya ahli waris ketiga dan keempat yang mendapatkan bagian 1/6. Kemudian kapan ahli waris ketiga dan keempat mendapatkan bagian 1/6. Itulah poin pembahasan kita, makanya di tujuan pembelajaran tadi itu yang akan kita capai. Oke? Nah, inilah pembahasan kita. Jadi judul tidak saya hapus, ini masih tetap babu sudusu. Ini sudah berlanjut ke bait yang kelima, ya. Bait kelima, tolong diperhatikan. Diterjemahkan di atasnya, jangan dibawanya seperti ini ya. Kalau menulis di buku dilangkahi 2 baris supaya ada terjemahan, persiapan terjemahan di atasnya supaya gampang diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bintul ibni ta'khudhu sudza iza kanat ma'al binti misalan yuhtaza. Saya ulang, wa bintul ibni ta'khudhu sudza sudasa idza kanat ma'al binti misalan yuhtaza. Terjemahannya, wa bintul ibni dan cucu perempuan ta'khudhu sudsa mendapat 1/6 idza kanat jika bersama ma'al binti dengan anak perempuan misalan yuhtaza yang sama jumlahnya. Jadi saya ulang, wa bintul ibni ta'khudhu sudsa idza dan cucu perempuan mendapat 1/6 jika kanat ma'al binti bersama dengan anak perempuan misalan yuhtaza yang sama jumlahnya. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi ahli waris ketiga yang mendapatkan 1/6 itu adalah cucu perempuan.
Kapan cucu perempuan mendapat 1/6? Idza kanat ma'al binti misalan yuhtaza, jika bersama dengan anak perempuan yang sama jumlahnya. Artinya orang yang meninggal tadi apabila memiliki anak perempuan 1 orang, kemudian cucu perempuannya juga 1 orang. Jadi itu persyaratannya. Jadi kalau anak perempuannya orang yang meninggal tadi lebih dari 1 orang, otomatis cucu tidak dapat. Walaupun di pembahasan yang lalu bahwa cucu itu terhalang. Jadi di sini ada pengecualian. Jadi cucu juga bisa mendapat dengan catatan bersama dengan anak perempuan yang sama jumlahnya. Jadi 1 cucu perempuan, 1 juga anak perempuan. Kalau lebih dari 1 cucu perempuan otomatis tidak dapat. Begitu juga kalau lebih dari 1 anak perempuan tidak dapat juga cucu. Jadi ya di sini yang mendapatkan warisan adalah cucu. Tapi kalau cucu lebih dari 1 perempuan tidak dapat. Anak perempuan juga lebih dari 1 juga cucu tidak dapat. Jadi cucu itu bisa dapat kalau dia sendiri perempuan. Kemudian anak perempuan juga 1, artinya tantenya 1 orang. Kalau lebih dari 1 berarti tidak dapat. Begitu pensyaratannya. Jadi cucu 1, tante juga 1. Harus sama. Ini idza kanat ma'al binti misalan yuhtaza, jika bersama dengan anak perempuan yang sama jumlahnya. Jadi itu pembahasannya, pemaparannya. Oke. Kemudian ahli waris yang keempat, wal jaddu mislul abi inda faqdihi fi hauzi ma yusibuhu wa maddihi. Jadi bukan 2 titiknya di sini, di 1. Salah ketik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaddu mislul abi inda faqdihi fi hauzi ma yusibuhu wa maddihi. Wal jaddu dan kakek mislul abi sama halnya dengan bapak inda faqdihi apabila bapak tidak ada. Fi hauzi ma yusibuhu wa maddihi, dalam memperoleh bagian dan menghalanginya. Jadi kakek di sini artinya ahli waris keempat yang mendapatkan warisan 1/6, tetapi dengan catatan apabila bapak tidak ada, karena kakek itu terhalang oleh bapak. Jadi selama bapak ada, otomatis kakek tidak dapat. Makanya dikatakan wal jaddu mislul abi. Jadi kakek itu sama kedudukannya bapak ketika bapak tidak ada. Tetapi selama bapak itu masih ada, berarti kakek tidak mendapat. Bapaknya siapa? Bapaknya orang meninggal. Kakeknya siapa? Kakeknya orang meninggal. Jadi kalau bersamaan bapak dan kakek masih hidup pada saat pembagian warisan, berarti bapak yang dapat, kakek tidak dapat. Kenapa? Karena kakek itu terhalang oleh adanya bapak. Jadi kalau bapak tidak ada, barulah kakek mendapatkan warisan. Seperti itu. Ini fi hauzi ma yusibuhu wa maddihi, dalam memperoleh bagian warisan dan yang menghalanginya. Jadi kakek itu terhalang oleh bapak. Jadi kalau bapak tidak ada, kakek mendapat. Kalau bapak ada, kakek tidak dapat. Inda faqdihi, apabila bapak tidak ada. Oke Nanda, jadi seperti itu pembahasannya. Jadi ahli waris ketiga dan keempat saya anggap sudah clear, yaitu cucu perempuan dan kakek. Oke Nanda, mudah-mudahan di pertemuan tatap muka kita bisa lebih mengulangi dan menjelaskan secara rinci. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wassaada, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.